Ya udah akhirnya dikasih modal, sebagian modal dari orang tua, sebagian modal dari tabungan sendiri. Udah jor-joran banget tapi ternyata di luar ekspektasi hasilnya. Ya udah akhirnya sempat stres juga. Ya udah setelah itu ya buka pisang ini udah kayak hadiah aja, maksudnya tiba-tiba ternyata pelanggannya banyak. Perkenalkan, nama saya Dewi Nika Anissa, saya owner Pisang Keju Buana yang alamatnya ada di Jalan Gata, Kasihan, Bantul. Bukanya dari jam 2 sampai jam 9 malam. Di TikTok apa di mana? Oh, di Paksel. Kan Paksel Market kan ada. Nah, itu biasanya orang bisa. Untuk harinya setiap hari jualannya atau? Jualannya hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggunya libur. Kenapa nih Mbak namanya kok Pisang Keju Buana? Buana itu artinya tuh mendunia ya, semoga aja pisang keju Buana banyak dikenal orang ya, semoga suatu saat juga bisa punya cabang. Untuk harganya nih Mbak, kisaran berapa sih per porsinya? Harganya itu dari 10.000 sampai 18.000, tergantung besar kecilnya dan tergantung rasanya juga. Varian rasanya ada apa aja sih? Terus mungkin toppingnya juga ada apa? Varian rasanya tuh ada ori itu tanpa apapun. Kalau ada palm sugar juga, kalau palm sugar itu pakai susu kental manis sama gula palm. Terus ada tiramisu, keju, coklat, sama green tea. Ya. Ini apa mas tadi mas? Yang mana? Ini rasa green tea mas, green tea yang kecil. Untuk ukuran kemasannya ada berapa? Kemasannya itu ada 2 macam, ada yang gede, ada yang kecil. Kalau yang kecil itu harganya kisaran 13 ribuan, 10 sampai 13. Kalau yang gede itu dari harga 12 sampai 18 ribu. Jadi kan kadang orang maunya beli yang maunya sedikit aja, kalau gede kebanyakan. Jadi kita sediain yang size kecil juga. Jadi seharusnya udah mau tutup, goreng lagi kan. Karena kalau udah mau tutup kan kita nggak berani goreng banyak-banyak. Iya. Jadi kalau ya goreng banyak, karena orang kan kadang maunya yang panas, nggak mau yang Iya. Padahal kalau goreng pisang gini kan lumayan lama. 15 menit. Satu kali goreng 15 menit. Iya, kurang lebih 15 menit. Kalau pisangnya di dalam wajan sedikit ya lebih cepat, cuma kalau banyak dia lama. Terus Pisang Keju Buana ini bisa untuk pesanan banyak itu nggak sih Mbak? Menerima Bisa. pesanan? Jadi sebelum waktu Ramadan itu ada orang yang pesan untuk buber. Jadi pesanannya sekali banyak, itu juga bisa. Tapi biasanya pemesanannya H-1, kalau mendadak nggak bisa sih. Untuk Pisang Keju Buana ini sudah buka berapa lama sih Mbak? Udah berapa lama jualannya? Hitungannya udah setengah tahun sih, dari bulan Maret sampai saat ini. Hampir 7 bulan ya setengah tahun itu. Bahan-bahan untuk Pisang Keju Buana nih Mbak, pisangnya jenis apa sih? Terus tepungnya pakai tepung apa aja? Pisangnya itu pakai pisang tanduk utamanya. Cuma karena kalau misalnya pas pisang tanduknya susah dicari atau lagi langka, kita pakai tambahannya pisang kepok. Kenapa milih pisang tanduk? Karena pisang tanduk itu bisa disimpan dalam jangka waktu lama tanpa dia nggak jadi lembek atau benyek gitu. Kalau kematangan justru semakin enak. Kalau pisang kepok itu dia kalau terlalu lama disimpan atau kematangan itu dia bisa benyek gitu. Jadi memang dia nggak bisa disimpan lama atau di stok lama. Jadi makanya kita lebih utamakan pisang tanduk. Kalau pisang itu kalau tanduk harus yang matang, belum matang banget kalau bisa. Soalnya tepungnya kan crispy, agak keras gitu. Jadi kalau dalamnya lembut kan enak.
dua-duanya. Kalau keras sama-sama keras kan jadi nggak enak. Kalau kepok juga kita carinya yang matang. Kalau pisang tanduk itu kalau udah kuning belum tentu dia udah Belum matang tentu. berarti ya? Kadang udah kuning masih keras. Jadi bener-bener harus dipencet udah empuk itu. Ini kan udah empuk. Kadang kuning tuh masih keras. Ini dalamnya nanti kuning. Ini aja masih keras kan? Iya, Tapi dalamnya udah. Kadang ada yang udah hitam gitu tapi masih keras. berarti nggak jaminan dia Nggak jaminan. udah matang. Iya. Dan kadang kita belanja tanduk pun nggak, misalnya 20 kilo, nggak semuanya bagus. Kadang kita banyak buang juga karena kadang dalamnya keras. Tapi pinggirannya empuk kan. Oh iya. Jadi untuk yang kali nih kita campur juga sama tepung. Kan yang enak digoreng lah. Iya, yang umum dipakai pisang Iya. goreng. Setelah dihitung itu sebenarnya dari segi harga juga nggak beda jauh. Sama sih. Malah kalau dihitung-hitung jatuhnya lebih mahal kepok. Untuk tepungnya, Mbak, Tepungnya ada macam-macam tepung atau cuma satu macam tepung aja? Tepungnya itu ada tepung terigu, campuran tepung terigu, maizena, tepung beras, baking powder sama gula. Tapi nanti pas diadonin sama air itu kita tambahin baking powder sama gulanya. Karena kalau yang di adonan utamanya itu gula sama baking powdernya nggak terlalu banyak untuk campuran aja. Karena kita juga sebenarnya udah nyetok adonan di sini sih, apalagi kalau rame gitu kan repot kan. Jadi kadang udah nyetok di sini nanti ditaruh di mangkoknya. Nah, untuk inspirasi ini Mbak Niki, kenapa kok kepikiran jualan pisang keju ini, dari mana sih inspirasinya? Awalnya tuh karena memang aku suka banget pisang goreng, tapi dia tuh yang tepungnya crispy, dalamnya mateng lembut gitu, tapi nggak gosong. Terus kalau kena topping dia nggak cepet banyak gitu. Jadi ya awal mulanya dari situ karena di sekitar sini kayaknya belum ada, ya lumayan lah jadi peluang kan. Jadi udah terinspirasinya dari situ. Terus akhirnya cari-cari resepnya, bikin-bikin, coba-coba berkali-kali sampai nemu takaran yang pas, sampai nemu takaran yang sesuai apa yang aku mau gitu. Dulu awal-awal nyoba-nyoba resep tadi kan nyoba-nyoba sendiri. Nah, itu langsung ketemu atau harus berkali-kali awal-awalnya coba itu nggak macam-macam langsung- resep? Awal-awalnya itu sebenarnya nggak langsung berhasil sih, nyobanya tuh berkali-kali banget. Dan misalnya nyoba hari ini berhasil, waktu masih belum jualan, terus besoknya kok gagal lagi dan itu belum nemu kesalahannya di mana gitu. Terus pas udah mulai jualan, udah nanti kok kadang sesuai, kadang nggak sesuai gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya nemu kesalahannya apa yang harus dibenahi gitu. Jadi memperbaiki terus sih. Jadi berapa slice itu mas? Ini nanti dipotong jadi 3 dulu mas. Terus Terus dibagi lagi. Jadi 5. 15-an. Ya. Modal awalnya nih jualan, kira-kira berapa sih Mbak kisaran modal Modal awal? awalnya itu sebenarnya nggak nyampe 2 juta karena gerobaknya itu masih sewa, terus peralatannya itu juga masih pakai yang ada di rumah. Jadi ya berjalannya tuh prosesnya tuh pelan-pelan. Jadi beli barang-barangnya tuh juga nggak langsung banyak, nggak langsung semuanya ada gitu. Jadi ya pelan-pelan pakai sekiranya yang ada di rumah dipakai dulu. Wajannya juga awalnya bukan wajan yang gede, wajannya masih yang ukurannya yang nggak terlalu besar. Jadi waktu itu awal-awal gorengnya ya masih lama karena kan nyetoknya, maksudnya sekali goreng nggak sekali banyak kalau wajannya kecil. Oh adonannya tetap itu ya? Ya tetap ini, cuman ditambah Ditambahin. air. Ya. Ditambahin air. Biar agak encer. Sehari nih Mbak bisa habis berapa kilo pisang sih sama tepung biasanya? Sehari itu nggak tentu sih, kalau pas lagi rame banget pisang itu misalnya hari Senin ada pisang 20 kilo, nanti hari Rabu udah mesen lagi
Jadi 20 kilo kadang bisa 2 harian. Untuk 2 hari. 3 hari lah. Tapi biasanya hari ketiga harus nambah pisang lagi. Kalau tepungnya Mbak sehari Tepungnya itu hitungannya totalnya dari percampuran tepungnya itu 8 kiloan, itu biasanya untuk 2 hari. Tapi kadang kalau 2 hari itu kalau lagi rame-ramenya pun malam tuh udah menipis banget ya, harus beli lagi di hari kedua. Double ya mas? Double. Kadang sampai bisa 3 kali. Sampai 3 kali? Iya. Biar crispy-nya tambah. Nah, untuk omset nih Mbak, kisarannya berapa sih, atau mungkin sehari bisa laku berapa porsi? Kalau omset itu rata-rata sekitar 400 sampai 500. Kalau paling tinggi itu pernah di 900. Kalau paling rendah itu pernah di 50.000. Itu waktu habis lebaran. Jadi H+ berapa lebaran buka, tapi ternyata masih sepi banget karena orang-orang masih pada mudik, mahasiswa juga belum pada pulang. Nah itu. Tapi setelah mahasiswa balik, terus orang-orang udah pada ke Jogja, jadi ya udah mulai meningkat pelan-pelan. Berarti mayoritas yang beli ini mahasiswa ya Mbak? Karena Iya, di kampus. mayoritas sebagian besar mahasiswa. Sebenarnya ya sekitar 70%, dan banyak juga sih sebenarnya yang orang tua gitu suka, kadang beli yang original gitu. Jadi pasarannya ternyata bisa mencakup dari orang tua, anak-anak, mahasiswa, remaja. Dulu sebelum jualan pisang buana ini pernah buka usaha atau apa mungkin? Pernah buka usaha, jadi dulu usahanya pentol. Awalnya tuh frozen, terus akhirnya kok kayaknya lumayan nih, belum ada juga yang modelan bakso goreng. Akhirnya buka outlet. Itu dulu modalnya jor-joran banget, karena waktu itu orang tua juga ngasih modal, karena kan aku ibu rumah tangga, terus nggak kerja juga karena anakku masih bayi. Jadi kayaknya peluang kerja yang paling bagus kan bisnis dari rumah gitu, yang bisa dihandle sambil bisa ngurus anak, ngurus suami gitu. Jadi ya udah akhirnya dikasih modal, sebagian modal dari orang tua, sebagian modal dari tabungan sendiri. Udah jor-joran banget, tapi ternyata di luar ekspektasi hasilnya. Ya udah akhirnya sempat stres juga. Ya udah setelah itu ya buka pisang ini udah kayak hadiah aja, maksudnya tiba-tiba ternyata pelanggannya banyak, peminatnya lebih banyak, terus omsetnya juga di luar ekspektasi, maksudnya wah ternyata lebih dari yang aku harapkan gitu loh omsetnya gitu. Malah ekspektasi yang tinggi di pentol tadi malah kejadiannya di pisang ya Mbak? Iya gitu. Jadi ya udah itu jadi pembelajaran, makanya waktu buka pisang ini nggak berani modalnya gede-gede. Jadi bener-bener prosesnya pelan-pelan, apa yang ada dipakai. Terus kalau selagi masih bisa sewa, ya sewa dulu. Jadi pelan-pelan banget. Nggak. Jadi kegagalan yang di awal itu bisa untuk pembelajaran selanjutnya sih. Berarti emang kalau bisnis, kalau mau usaha itu gagal itu wajar aja Mbak. Tapi Ya, itu jadi pakai wajar pembelajaran. banget, walaupun sempet shock, kaget, karena kan kita ekspektasinya udah tinggi, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai gitu. Jadi ya udah mau nggak mau, karena kan sekarang biaya sewa ruko atau sewa tempat gitu kan nggak murah. Itu salah satu beban yang gede juga dalam bisnis. Jadi kalau misalnya sekiranya bisnisnya udah nggak, misalnya dilihat sebulan 2 bulan udah nggak sesuai, ya harus tutup juga, karena kan ujung-ujungnya nombok. Hampir 2 juta, tapi yang outlet. Oh yang di awal-awal ngaruh, tapi kan lama-lamaan kalau. Lalu nih harapannya Mbak sendiri untuk usaha ini ke depannya gimana? Semoga ya bisa bertahan, karena mempertahankan itu kan lebih sulit ya daripada kita memulai. Jadi semoga bisa bertahan terus, semoga suatu saat juga bisa buka cabang, walaupun prosesnya tuh pelan-pelan banget.
Ya itu sih, semoga bisa buka cabang di mana-mana walaupun prosesnya nggak cepat. Oke teman-teman, jadi ini pisang buana namanya. Jualannya ada di daerah Kasihan Bantul, itu dekat UMY. Nah ini kalau yang ini variannya yang coklat keju, ini bestsellernya pisang buana. Kalau yang ini itu yang varian topping green tea. Nah bedanya sama pisang-pisang lain, jadi pisang buana itu dia tipe pisang yang crispy, nggak lembek gitu loh. Kalau teman-teman biasa mungkin kan kalau udah digoreng terus jadi lembek. Jadi kalau pisang buana ini tetap crispy karena dia memang tepungnya juga khusus, terus ditambah crispyan. Jadi kalau teman-teman suka tipe pisang yang crispy, bukan tipe pisang goreng yang lembek, ini pas banget. Dan varian toppingnya juga banyak. Jadi buat teman-teman yang lagi ke Jogja atau lagi lewat sekitar Kasihan Bantul, mungkin bisa coba. Namanya pisang buana, enak banget. Toppingnya juga banyak tuh. Pisangnya benar-benar crispy, jadi enak banget pasti. Setelah kurang lebih tadi 7 bulan ya Mbak jualan pisang keju, pisang buana ini. Suka dukanya selama berjualan tuh apa sih Mbak? Mungkin selama 7 bulan ini. Suka dukanya apa ya? Kalau sukanya, kalau pas lagi rame gitu ya seneng banget. Cuma kalau pas lagi sepi, misalnya kemarin bulan Agustus mahasiswa lagi libur, ya memang omsetnya jadi setengah dari biasanya gitu. Jadi kan kita harus muter otak untuk ngatur keuangannya lagi. Mungkin dari Mbak Niki punya saran atau masukan ke teman-teman yang pengen mulai usaha tuh harus gimana atau harus apa sih? Kalau mau mulai usaha yang penting berani dulu sih, soalnya walaupun punya modal, punya keinginan, tapi kalau kita nggak punya keberanian ya nggak akan jalan-jalan. Jadi modalnya berani, nekat, itu yang utama. Karena sejauh aku belajar bisnis dari kuliah dulu, kalau misalnya ada modal, udah niat, tapi kalau misalnya kebanyakan aduh nanti kalau nggak laku gimana ya, ada yang beli nggak ya gitu, ujung-ujungnya nggak jadi ya. Jadi udah nekat, berani dulu, maju dulu. Kalau misalnya ada kendala apa-apa ya dihadapi nanti. Mentalnya dulu. Yang penting mental dulu sama berani. Iya, karena kan kalau bisnis kan kadang kita nggak bisa nebak, kadang di luar ekspektasi kita. Jadi kalau misalnya nggak punya keberanian, mentalnya nggak kuat ya down duluan di awal. Pisang buana, mantap.